Kista ganglion adalah kista yang terbentuk di sendi ataupun di tendon. Kista tersebut berisi cairan kental, lengket, bening seperti jeli. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, saya Dr. Sony Wijaya, spesialis bedah. Saya berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kista ganglion adalah kista yang terbentuk di sendi ataupun di tendon. Kista tersebut berisi cairan kental, lengket, bening seperti jeli. Penyebab pasti dari kista ganglion ini belum jelas. Namun, ada teori yang mengatakan bahwa kista ini terjadi akibat dari trauma ataupun salah penggunaan dari sendi atau tendon yang menyebabkan kerusakan dari jaringan ikat pembungkus kapsul sendi ataupun pembungkus tendon, sehingga menyebabkan protrusi atau penonjolan dari kapsul di dalamnya dan membentuk benjolan yang tampak dari luar. Kita bisa mengenali kista ganglion ini dari adanya benjolan di sendi ataupun di atas tendon yang membesar, baik perlahan atau bisa juga cepat, dan terfiksir atau tidak bisa digerakkan. Terkadang benjolannya cuma kecil, namun kemudian benjolan akan besar dan menjadi nyeri. Nyeri yang terjadi ini bukan karena benjolannya, namun terjadi akibat dari pendesakan benjolan terhadap saraf di ruang yang sempit di daerah benjolan itu ada. Bukan cuma nyeri, tapi juga bisa terjadi kesemutan pada ujung-ujung jarinya. Kista ganglion ini seringnya terjadi di pergelangan tangan, baik di bagian depan ataupun di bagian belakang tangan. Bisa di lutut, bisa di pergelangan kaki atau di punggung kaki. Dan ada juga yang terjadi di jari di bawah kukunya, namanya mukosis. Secara epidemiologi, kista ganglion ini sering terjadi pada wanita di usia subur, sekitar 20-40 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi juga pada pria. Biasanya, berdasarkan gejala dan gambaran klinis saja sudah dapat kita diagnosa benjolan tersebut adalah benjolan kista ganglion. Namun, bila diperlukan, kita bisa menggunakan penunjang diagnosis. Yang sering kita gunakan adalah USG. Dan bila sangat perlu sekali, pilihannya adalah MRI. Kista ganglion tidak boleh iseng-iseng kita pecahkan sendiri, karena khawatirnya bisa terjadi infeksi. Infeksi yang melibatkan sendi atau tendon akan berakibat terjadi kontraktur dari sendi atau tendon tersebut. Penanganan kista ganglion adalah dengan aspirasi dan injeksi steroid, dan juga kita dapat melakukan eksisi atau pengangkatan kistanya. Benjolan kista ganglion yang kecil tidak selalu membesar dan menyebabkan nyeri. Dapat pula kista yang kecil ini menghilang dengan sendirinya. Benjolan kista ganglion dapat berulang kembali. Yang penting dari penanganan kista ganglion bukan hanya bagaimana kita menghilangkan benjolan tersebut, namun bagaimana kita menjaga sendi dan tendon agar tidak terbentuk kembali ganglionnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dari kami lainnya. Salam sehat selalu. Terima kasih.